Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ala kulli man ihtada bihudahu amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di channel ini. Salawat serta salam semoga abadi terlimpah kepada kekasih hati, pahlawan di segala zaman, jenderal di segala dimensi, pengikis kedoliman dan penghancur kemaksiatan, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dan harus menjadi perhatian kita semua, yakni 8 ketentuan untuk meraih kesempurnaan di bulan puasa Ramadan. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat dinanti-nanti oleh umat Islam, di mana pada bulan tersebut Allah memberikan rahmat, ampunan dan karunia-Nya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain pada umumnya. Semua dosa akan diampuni dan segala doa akan terkabul. Pada bulan tersebut kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, puasa sendiri merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam tanpa terkecuali. Mereka yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya wajib melaksanakan kewajiban tahunan di bulan Ramadan ini. Kewajiban tersebut termasuk maklum minaddin bid-darurah, yang artinya diketahui secara pasti dalam ajaran Islam. Karena wajib, kita harus melaksanakan ibadah puasa sebulan ini dengan penuh kehati-hatian. Mulai dari menghindari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, mengurangi pahalanya, dan bisa mempengaruhi kesempurnaannya. Oleh karenanya, kita harus berhati-hati, mulai dari hal kecil sampai hal besar, kita harus memperhatikannya. Nah, ketentuan-ketentuan itu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhyiddin Mistu dalam salah satu kitabnya yang berjudul As-Shaumu Fiqhuhu wa Asraruhu, yang artinya puasa fikih dan rahasianya. Pada halaman 110 sampai 113, cetakan Damaskus Darul Qalam 1979. Nah, di dalam kitab tersebut ada beberapa bab. Salah satu bab yang berjudul Kaifa Tasawmu As-Sawma Al-Kamila, yang artinya bagaimana engkau berpuasa dengan sempurna. Di dalam bab ini Syekh Muhyiddin Mistu menjelaskan beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. 8 ketentuan diantaranya yaitu yang pertama, mengakhirkan sahur. Sahur di bulan Ramadan dijadikan sebagai pekerjaan yang sangat dianjurkan, sunnah muqaddah. Selain mengikuti jejak Rasulullah SAW, sahur dijadikan juga sebagai alternatif supaya kita kuat untuk berpuasa selama 1 hari. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Istami'u bi ta'ami sahari ala siyamin nahari wal qaulu ladzi ala qiyamil lail," yang artinya minta tolonglah kalian dengan makan sahur untuk puasa di siang hari dan dengan tidur qailullah menjelang sholat duhur untuk bangun di malam hari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, karena hukumnya sunnah muqaddah, maka mengakhirkan sahur hukumnya lebih baik. Yang penting tidak sampai terbitnya fajar shadiq. Dengan demikian, ia diharapkan lebih semangat untuk menjalankan aktivitas dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kedua yaitu menyegerakan berbuka. Nah, ketika matahari sudah benar-benar terbenam, kita harus langsung berbuka, tidak boleh menunda-nundanya.
Karena sudah dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalu an-nasu bi khairi ma ajalu al-fitrah, yang artinya orang-orang senantiasa dalam kebaikan selama mereka masih menyegerakan berbuka. Muttafaq alaihi. Yang ketiga yaitu istiqomah dalam menjalankan ibadah sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan, sholat sunnah yang satu ini tidak dianjurkan. Nah, oleh karenanya, orang-orang yang sedang berpuasa harus menjaga dan istiqomah dalam melaksanakan sholat tarawih. Ada beberapa faedah dalam sholat tarawih ini, yaitu tufsidu hadmatul ami wa tansitul jismi wa mawfiratud dunub, yang artinya sholat tarawih berfaedah menghancurkan makanan di dalam perut, membangkitkan semangat ibadah dan ampunan dosa-dosa. Nah, untuk yang keempat yaitu menjaga lisan. Nah, di bulan puasa ini kita harus menjaga lisan kita supaya apa? Mendapatkan kesempurnaan puasa di bulan Ramadan. Nah, hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa itu seperti apa sih? Nah, membicarakan orang lain, berbohong, sumpah palsu. Nah, hal tersebut bisa memicu terjadinya mengurangi pahala puasa kita. Untuk yang kelima yaitu menahan syahwat. Syahwat itu apa sih? Hal-hal yang disenangi oleh nafsu. Nah, itu kita tidak boleh ya. Nah, syahwat di dalam hal ini tidak hanya hal-hal yang diharapkan, tetapi jelas-jelas dilarang oleh agama Islam. Syekh Muhyiddin Mistu juga menjelaskan kesempurnaan puasa itu yang nyata dapat berupa menahan keinginan jasmani dan rohani kita. Yang keenam yaitu berbuka dengan makanan yang halal. Nah, kita harus berbuka dengan makanan yang dihasilkan dari uang yang halal. Jika tidak, bisa menimbulkan kita malas untuk melaksanakan ibadah sehingga dengan mudah meninggalkannya. Nah, buat orang-orang yang bermalas-malasan beribadah saat bulan berpuasa, kita harus introspeksi mengenai makanan apa yang kita makan saat berbuka. Yang ketujuh yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Selain disebut dengan bulan puasa, bulan Ramadan ini juga masyhur disebut dengan bulan Al-Quran. Karena apa? Bertepatannya dengan turunnya Al-Quran yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhil Mahfuz, ke langit dunia secara langsung, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril sesuai dengan kebutuhannya. 8 yaitu peningkatan ketakwaan kita, peningkatan dan konsistensi ibadah selama bulan puasa kita harus perhatikannya. Karena apa? Karena di bulan puasa ini Allah melipat gandakan segala amal ibadah dan segala amal kebajikan yang telah kita lakukan. Nah, bulan Ramadan disebut dengan bulan puasa yang di dalamnya kita harus fokus berpuasa saja dan meninggalkan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, itu tidak benar ya. Kita harus tetap memperhatikan ibadah-ibadah yang lainnya juga. Karena Allah melipat gandakan segala amal ibadah dan amal kebajikan yang telah kita lakukan selama bulan puasa ini. Sehingga kita harus meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan keimanan kita, supaya mendapatkan predikat muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Amin ya mujabas sailin. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.